Ustadz. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk berkumpul pada ruang Zoom malam hari ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para umatnya yang ittiba hingga akhir kiamat kelak. Selamat malam semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam seminar pada malam hari ini. Semoga niat teman-teman semuanya dalam menuntut ilmu menjadikan berkah untuk diri sendiri dan orang lain. Malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dan mendalam, yaitu zaman materialisme, harta halal dan haram. Tema ini mengajak kita untuk merefleksikan bagaimana pola pikir masyarakat modern seringkali terfokus pada materialisme dan bagaimana nilai-nilai agama, moral, dan etika memberikan panduan dalam mendapatkan dan menggunakan harta. Di tengah derasnya arus kapitalisme dan godaan gaya hidup mewah, kita seringkali dihadapkan pada dilema. Apakah yang kita kejar dan miliki sudah sesuai dengan syariat atau justru melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama? Seminar ini menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan tersebut, memberikan pencerahan dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kami sangat beruntung karena pada malam hari ini telah hadir narasumber kita yang luar biasa, yaitu beliau adalah Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan membimbing kita untuk memahami konsep harta halal dan haram secara komprehensif, baik dari sisi agama, hukum, maupun sosial. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja. Saya persilakan kepada Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, Hafizahullah Ta'ala, untuk memulai materinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, Masya Allah pesertanya 380. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat bagi pengelola, bagi panitia, dan bagi semua yang hadir dalam Zoom ini. Zaman materialisme itu memang bukan sekarang saja. Semenjak Allah ciptakan manusia, Allah menciptakan manusia dengan sebuah sifat yang naluriah atau fitrah atau secara penciptaannya. Itu cinta kepada harta. Memang pada dasarnya manusia materi. Yang tidak cinta harta dikeragukan kemanusiaannya. Bukankah anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, ketika diperintahkan mereka untuk bersedekah,
Lalu salah satu bersedekah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan memaksimalkan harta yang dia miliki untuk dipersembahkan kepada Allah Jalla fi'ula. Bagi dia tentu sebetulnya dia memang materialis, tapi karena ini perintah Allah, dia akan lebih dahulukan perintah Allah daripada sifat materinya tadi. Berarti ini contoh manusia yang selamat dari godaan materi tadi. Dia memang materialis tadi. Dia memang ada pada dirinya, tapi ketakwaannya kepada Allah, perintah Allah mengalahkan nafsunya dalam menguasai harta tadi. Adapun saudaranya memberikan sedekah, dipilih harta yang merasa kalau dia keluarkan dia tidak akan rugi secara keuangan. Ya, dipilih harta-harta yang sisa, kan harta terbaiknya. Sehingga Allah mengabadikan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ya, akibat dari salah seorang anak Nabi Adam ini, Qabil, dengan dia dikalahkan dengan sifat materialnya tadi, materialisnya tadi, sehingga tidak diterima oleh Allah sedekahnya. Tidak diterima oleh Allah sedekahnya. Maka sifat ini memang ada pada manusia. Akan tetapi ketika Allah Azza wa Jalla memberikan panduan dan aturan di dalam mendapatkannya dan di dalam mendistribusikannya, dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan keinginan sifat materialisnya tadi. Allah menyatakan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Manusia dihiasi dengan kecintaan, syahwat kepada perempuan, pada anak-anak, kepada emas dan perak, ke dalam jumlah qanatir muqantar, dalam jumlah yang tak terbatas. Syahwat manusia itu. Ya, Rasulullah menggambarkan kalau Anda, seorang anak Adam sudah memiliki satu lembah emas. Itu lembah emas berapa ton? Lembah itu adalah dataran rendah di antara dua bukit. Penuh satu lembah milik dia. Mungkin 1 juta ton, 1 miliar ton emas semuanya itu. Bisa dia beli Amerika. Bukan senjatanya. Negara Amerikanya bisa dia beli dengan harta segitu. Cukup Rasulullah mengatakan, latamanna al-wadi al-akhar. Dia akan menginginkan masih satu lembah lagi. Dan begitu seterusnya. Berarti ini sifat tabiat manusia. Ya, seperti yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla tadi. Wal khailil musawwamah. Juga selain kepada emas, dihiaskan kepada mereka menyukai kendaraan-kendaraan yang bernilai mahal. Semua manusia sudah punya motor asal. Motor yang penting
terpenuhi kegiatan seorang mahasiswa, ya dia nggak bakal cukup. Minta yang lebih ke orang tuanya dan seterusnya. Ya. Kemudian kepada hewan ternak dan kepada tanam-tanaman. Maka heran kita mendengar ada orang-orang yang memiliki kebun sawit ratusan ribu hektar, bahkan jutaan hektar. Isinya pohon sawit semuanya itu. Nah, subhanallah. Milik perorangan. Ya. Memang itu sifat manusia. Allah mengatakan, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itu memang kesenangan hidup di dunia. Akan tetapi, qul a'unabbi'ukum bi khairin minha. Kata Allah, maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih baik daripada itu semua? Itu keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka hidup materialisme tadi semenjak manusia anak dari Nabi Adam, Qabil dan Habil sudah sifat materialisme itu sudah ada. Ya, dan sudah mempengaruhi mereka dalam pendistribusian harta tadi. Sebagian memberikan sedekah untuk Allah, memberikan hartanya untuk Allah, mengasal, yang penting keluar. Sebagian yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia tetap memberikan yang terbaik. Dan Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Tentu orang yang berbuat baik. Kalau kita membaca sirah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana harta tidak membelenggu mereka, bagaimana mereka sanggup mengalahkan hawa nafsu. Dalam perang Tabuk, Umar ketika Rasulullah menghimbau para sahabat untuk berderma, berdonasi sebanyak-banyaknya, karena peperangan jaraknya jauh, 1.000 kilo. Pergi 1.000 kilo pulang. Dibutuh kendaraan yang bagus. Selain kendaraan, juga dibutuhkan makanan di perjalanan dan pulang. Dan senjata untuk pergi perang. Ini pergi perang, bukan pergi jalan-jalan. Ya, seperti itu. Maka, sedangkan itu musim susah bagi orang Arab. Karena itu musim panas, saatnya kurma akan panen. Berarti kurma yang ada, persediaan sudah menipis. Sedangkan kondisi membutuhkan biaya perang. Maka Rasulullah menghimbau para sahabatnya berdonasi. Umar radhiyallahu taala mengatakan, sekarang akan saya kalahkan Abu Bakar dalam berdonasi, dalam berinfak fi sabilillah. Dia bawa 50% hartanya. Jangan Anda kira 50% harta itu kecil. Besar itu. Kalau Anda punya tabungan 10 juta, 5 juta yang Anda donasikan. Saya tidak perlu tanya Anda masing-masing, karena saya pun sepertinya belum kuat. Lalu Umar membawa 50% dari hartanya. Dia hitung semuanya berapa keping emas, ya, setengahnya dibawa kepada Rasulullah SAW. Ketika ditanya Rasulullah, Umar mengatakan, aku bawa setengahnya untuk donasi jihad fisabilillah ya Rasulullah, dan setengahnya untuk anak istriku aku tinggalkan. Umar masih di majlis Rasulullah, Abu Bakar datang. Maka Abu Bakar membawa seluruh hartanya.
seluruh emas yang ada di rumahnya. Ya. Maka kemudian Abu Bakar membukanya di depan Rasulullah. Ini hartaku seluruhnya ya Rasulullah untuk berjihad fisabilillah. Rasulullah mengatakan, "Mada tarakta li ahlik?" Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu di rumah? Abu Bakar mengucapkan ucapan menunjukkan iman yang sempurna. Taraktu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Allah yang menjamin rezeki, Allah yang akan memberikan kepada mereka. Dan Rasulullah tidak memarahinya, menerimanya. Ini berarti boleh Anda berinfak keseluruhan harta, tapi dalam kondisi yang memang mengharuskan itu. Ya. Tapi apakah semua kita kuat? Wallahu a'lam. Adapun Utsman bin Affan, beliau membawa kuda dan unta lebih 500 ekor. Itu puluhan miliar harganya itu. Untuk biaya, untuk perperangan itu. Dan emas lebih 2.000 emas. Keping sekitar 8 kilo. Sekarang lebih 10 miliar harganya itu. Sehingga karena jumlahnya yang begitu besar, ya, walaupun Abu Bakar membawa seluruh hartanya, jumlah yang diberikan Utsman fantastis. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwasanya tidak ada mudarat bagi Utsman setelah dia mensedekahkan ini. Dan Utsman mengatakan, aku telah membeli surga dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengatakan, menjahaza jaish al-usrah falahul jannah. Siapa yang memberikan persiapan logistik perang Tabuk, aku jamin untuknya surga. Dibeli oleh Utsman dengan kendaraan tadi dan uang tadi. Kendaraan 1.000 ekor dengan uang yang emas yang begitu banyak. Ya, ini contoh orang-orang anak manusia yang bisa mengalahkan hawa nafsunya yang Allah ciptakan pada manusia. Apakah dia keluar dari sifat manusia? Jawabannya tidak. Mereka manusia berjalan di atas tanah. Mereka bukan malaikat. Mereka manusia, akan tetapi bisa mengalahkan itu. Adapun manusia yang tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, sejarah mencatat. Manusia yang terkaya dikisahkan dalam Al-Quran adalah Qarun. Bahwa kunci gudang-gudang emasnya la tanu'u bihil usbah. Kuncinya digotong oleh banyak orang-orang orgojo kuat, berat bagi mereka mengangkatnya. Ya, tapi ketika Musa alaihissalam mengatakan, Allah menyuruhmu untuk mendonasikan sekian hartamu. Sehingga dia mengatakan, Innama utituhu ala ilmin indi. Hai Musa, ya, tidak ada urusan Tuhan dengan hartaku. Ini hasil pencapaianku, hasil pencarianku. Ya, maka apa yang dibalas oleh Allah? Cash Allah berikan. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jal. Musa, maaf.
tenggelamkan Qarun oleh Allah ke dalam tanah, termasuk harta-harta yang dibanggakannya tadi. Dan itu dilihat oleh Bani Israel. Qarun adalah kelompok dari Bani Israel. Tapi dia mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Begitu ya, ikhwan. Bila nafsu ini bisa kita kalahkan dan kita tundukkan kepada syariat Allah, maka sangat mudah baginya untuk mencari yang halal. Kaget-kaget kita kalau membaca sejarah para sahabat Nabi dan ulama-ulama salaf ketika dalam pencarian hartanya ada yang tidak diridhai oleh Allah. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwasanya jual beli itu antara din saling ridho. Ya, dan Nabi mengatakan tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian seperti kalian mencintai untuk diri kalian. Jabir Jarir bin Abdullah Al-Bajali membeli seekor kuda dari seorang muslim Badui, muslim pedalaman. Ditawar oleh Jarir, Jarir menyuruh budaknya kasih uang, lalu budaknya mendapatkan dengan harga 2.000 dirham, 2.000 perak. Seperti itu. Maka kemudian budaknya membawa kepada Jarir. Berapa kau beli? 2.000 dirham, Tuan. Ini coba dipakai. Ini kuda bagus. Gak mungkin harganya segini. Tunjukkan saya dari siapa kau beli. Dibawa lagi oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali ke pasar. Ya. Kemudian dia menemui orang itu. Betul kau jual 2.000? Betul. Sebentar, saya dipacu ke sekencang-kencangnya. Oh, ini kuat. Ini kuda tangkas dan kuat. Lalu Jarir mengatakan, ini tidak cocok harganya 2.000. Harganya 3.000. Setuju kamu? Setuju, Tuan. Kata si penjual. Itu dipacu lagi, tidak cocok. Sampai harga naik 8.000. Dan dia mengatakan, inilah harganya. Orang-orang yang melihat merasa, ya, ini orang kenapa begini? Jangankan Anda, orang di masanya pun merasa aneh. Ya, tapi dia adalah orang yang sukses mengalahkan hawa nafsunya, tunduk dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, dan dia mengatakan, Laisa bi junun. Hai kau, wahai orang-orang, saya enggak gila. Saya jago tahu. Tetapi saya mendengar Rasulullah SAW dan berbaiat kepadanya agar saya memberikan nasihat kepada setiap muslim. Dan saya menasihati si penjual agar tidak menjual dengan harga yang disepakatinya di awal. Begitu kuatnya mereka memegang prinsip dalam mencari harta. Ya, Abdullah bin Umar dengan Utsman dengan Zaid. Maaf, dengan Zaid. Zaid membeli budak dari Abdullah bin Umar dengan harga 800 dirham. Ya, lalu Zaid membawa budak itu pulang. Ternyata didapati budak itu di rumahnya didapati oleh Zaid ada cacatnya.
Keesokan hari Zaid mengatakan, saya tidak menginginkan barang ini, budak ini. Ada cacatnya. Lalu kata Abdullah bin Umar, demi Allah, saya tidak mungkin menjual barang yang cacat kepadamu. Lalu mereka sengketa, mari kita kepada Utsman bin Affan, Khalifah Utsman, untuk diselesaikan. Maka Utsman mengikuti sabda Nabi SAW. Al-yaminu ala man ankar. Dalam persengketaan, sekarang yang mengingkari cacatnya ada, tapi diingkari. Yang mengingkari Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar diminta bersumpah atas nama Allah bahwa dia menjual budak dalam keadaan tidak cacat. Lalu Abdullah bin Umar di dalam jiwanya, Allah Maha Agung, Maha Besar daripada dunia dan seisinya. Maka tidak pantas kebesaran nama Allah ditukar dan digadaikan dengan harga 8.000 dirham tadi. Kata dia, ini uangnya saya kembalikan dan saya tidak mau bersumpah. Ya. Maka kemudian keesokan harinya Abdullah bin Umar membawa budak itu ke pasar dan dia sampaikan cacatnya. Wahai pembeli, ini saya beli barang dan saya jual budak cacatnya ini. Menurut perkiraan Anda terjual di bawah 8.000 atau di atas 800 atau 8.000 tadi? 800 ya. Apakah di bawah 800 atau di atas? Logika manusia tentu mengatakan di bawah lah. Karena ini tadi 8.000 gak ada cacat. Sekarang cacat. Karena beliau mengagungkan Allah, Allah tidak pernah membuat hambanya kecewa. Sehingga laku itu budak dengan 2 kali lipat. Seharga 1.500 dirham. Ya. Pantang bagi mereka mendapatkan harta kalah dengan hawa nafsunya dalam mendapatkan harta tidak mengindahkan aturan Allah Jalla fi'ula. Al-Imam Abu Hanifah, imam mazhab yang diikuti oleh umat Islam. Dia seorang pedagang, ya. Dan suatu ketika beliau nitip barang dagangan adalah pakaian kepada Bishir. Bishir ingin berangkat dari Kufah menuju Mesir. Tolong, kata Imam Abu Hanifah, tolong kau jualkan barang daganganku ini. Di antara 100 pakaian ini, pakaian ini ada satu yang rusak. Nih, lihat ya, ini yang rusak. Ketika kau jualkan, sampaikan kepada calon pembeli ini cacatnya. Sepakati harganya yang baru. Ya, terserah berapa aja terjualnya. Ya, baik. Wahai Imam. Bishir selain membawa barang dagangannya, membawa barang dagangan Imam Abu Hanifah. Sepulangnya dari situ, dia bawa sebanyak hasil penjualannya sebanyak 1.700 dinar, sekitar 8 kilo, ya, 8 kilo lebih lah, ya, emas. Lalu Imam Abu Hanifah berterima kasih kepada sahabatnya ini. Ingat dia satu kain yang cacat tadi. Apa yang kau lakukan dengan kain yang cacat? Bagaimana cara kau menjualnya?
itu Bishr sambil menyesal dia mengatakan, qadarullah wa imam, lupa saya menjelaskannya kepada para calon penjual. Terjual seharga barang yang bagus. Imam Abu Hanifah berdiri, emas yang seharga puluhan miliar tadi, dia bagi-bagikan kepada fakir miskin, ini tidak halal bagi. Itu dalam kehadapan kita, orang-orang yang berhasil menaklukkan hawa nafsunya. Ya memang hawa nafsu itu ada pada diri kita, tapi berhasil dikalahkan dengan pengetahuannya akan syariat Allah dan ketundukannya kepada Allah, pengagungannya kepada Allah lebih besar daripada kepada materi tadi. Karena mereka, orang-orang sukses ini, sadar betul bahwasanya Nabi mengatakan, la janahu ba'udah laka ihda janahil bud'udah la thaqula la thaqula ala dunya kulliha. Dunia, andailah law kanatid dunya indallahi tusawi wazna janaha wa'udah lama saqal kafiru minha ma syarbata ma. Dunia itu di sisi Allah tidak lebih berat daripada sayap seekor lalat. Maka orang yang merugi adalah yang mengindahkan ketentuan Allah, hanya mencari dunia dengan sayap lalat tadi, sebesar sayap lalat. Andai Anda dapat transaksi yang tidak diridhai oleh Allah, dapat 1 miliar, itu tidak tahu saya. Kalau semuanya di dunia ini ribuan, jutaan, triliun dan tidak terhitung. Itu cuma seberat sayap seekor lalat. 1 sayap seekor lalat. Kalau yang 1 miliar, ya nggak kelihatan kayaknya. Ya, maka orang-orang yang takut akan Allah tidak akan berani mereka untuk melanjutkan dorongan syahwatnya, dorongan nafsunya untuk mendapatkan harta tadi. Dan tidak akan mengikat harta itu di dalam jiwa mereka. Sehingga keluarnya sangat mudah. Kapan diminta, dipanggil oleh Allah untuk mengeluarkannya, untuk dizakatkan, dia zakatkan. Untuk dinafkahkan kepada keluarga, anak istri, karib kerabat, orang tua, dia keluarkan. Dan seterusnya. Ya, inilah orang-orang yang sukses dalam kehidupan zaman materialis tadi. Cukup dari saya, silahkan yang ada masukan, diskusi, pertanyaan, silahkan disampaikan. Baik, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh melalui kolom komentar. Afwan Ustadz, ini ada yang bertanya lewat kolom komentar. Ana bantu bacakan ya. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz, suami saya kerja di bank konvensional sebagai IT engineer
Jika resign akan terkena denda yang nominalnya kami tidak mampu membayarnya. Lantas bagaimana solusinya ya Ustadz? Pelaku riba dan orang-orang yang mensupport riba dikutuk oleh Allah Jalla fi'ala. Rasulullah mengatakan la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai sawa. Allah mengutuk pemakan riba, pemberi makan riba, pencatat akad riba, saksi dalam akad riba. Mereka sama mendapat kutukan dari Allah Azza wa Jalla. Kutukan itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Maka orang-orang yang berani menentang Allah, mendurhakai Allah dengan melakukan riba dan mensupport kegiatan riba tadi, siap-siap akan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Kalau tidak mampu, ya Allah mengharamkan berhenti, kata Allah. Fantaha. Tidak ada Allah mengatakan bayar dulu hutang segala macam. Tidak ada. Berhenti. Ya. Maka berhentilah. Nanti namanya ijazah ditahan di sana segala macam. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak pernah susah hidupnya. Apakah ketika seseorang berbuat durhaka, mendurhakai Allah, Allah berikan dia harta? Apakah ketika dia taat kepada Allah, bertaubat, mendekat kepada Allah, Allah sulitkan hidupnya? Tentu tidak. Ya. Allah sudah memastikan man taqarraba ilayya man taqarraba ilayya man atani yamshi ataituhu harwala. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a. Wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a. Wa man atani yamshi ataituhu harwala. Siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, aku mendekatkan kepadanya sehasta. Siapa hambaku yang mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekatkan diri kepadanya sedepa. Siapa yang mendatangiku dengan berjalan kaki, aku datangi hambaku itu dengan berlari, kata Allah. Ya, jangan khawatir masalah dunia bila Anda taat kepada Allah. Wabillahi taufiq. Ini ada yang bertanya lagi Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam keadaan baik dan sehat selalu. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya. Saya seorang yang bekerja di institusi keamanan. Beberapa kali saya bertugas untuk menjaga Bank Indonesia. Setiap melakukan penjagaan, saya diberikan uang cash, namun uang tersebut tidak diberikan secara langsung dari pihak bank ke saya, tetapi perlu melalui kantor terlebih dahulu. Dari bank melalui kantor baru ke saya. Untuk waktu pemberian uang tersebut juga tidak di hari yang sama saat penjagaan. Bisa diberikan 3 sampai 4 bulan kemudian setelah penjagaan. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apakah uang tersebut juga termasuk riba? Yang kedua, karena sudah cukup lama berkecimpung dengan uang tersebut dan tidak tahu berapa jumlahnya, apakah dengan cara saya bersedekah setiap bulan dengan nominal tersebut? Demikian Ustaz, jazakallah.
Jazakallahu khairan. Ya, penjagaan tersebut. Tapi qadarullah sudah terjadi, ya, karena memberikan kenyamanan dengan keamanannya yang Anda jaga, ini tentu mensupport kegiatan ibadah yang dimurkai oleh Allah, berdosa kepada Allah. Kemudian ada pun uang yang diambil, imbalan itu adalah haram. Ya. Maka lihat sekarang, bila Anda secara finansial mampu menggantinya, diganti. Niatkan sedekah kepada fakir miskin. Tapi kalau Anda kehidupannya juga fakir miskin, itu dibawakan. Wabillahi taufik. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Sampai sekarang saya masih ragu berjualan seperti di dalam buku. Ustadz pernah menjelaskan, jika berkenan, bisakah Ustadz menjelaskan mana cara yang boleh dan mana yang tidak boleh? Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Jual beli online itu spesifikasinya yang sangat jelas. Ya. Ada jenis-jenis barang yang tidak bisa dijual belikan online. Emas, perak, ini tidak bisa. Karena Rasulullah mensyaratkan harus dan biyadin, tangan dengan tangan. Kemudian unsur gharar, mungkin ketika dia lihat foto gambarnya bagus, tertarik. Tapi setelah sampai mungkin tidak menarik bagi dia. Berikanlah khiyar ya, yaitu opsi tidak ada keinginan beli, silahkan kembalikan barang, kembalikan barang Anda tersebut, uang Anda yang sudah Anda bayarkan, itu hal kebajikan. Bismillah, semoga Ustadz dalam keadaan sehat selalu dan penjagaan Allah. Maaf izin tanya agak melenceng materi Ustadz. Apakah hukum Islam menaikkan pajak PPN menjadi 12% di tengah sulitnya ekonomi umat Islam Indonesia? Apabila nanti ada dampak mudarat pada umat Islam disebabkan pajak tersebut, misal banyak orang kelaparan, orang miskin bertambah, dan kesusahan-kesusahan lainnya. Apakah itu termasuk kezoliman dan Pajak walaupun dalam kondisi ekonomi baik, dia tetap kezaliman. Tapi yang berdosa adalah penarik, yaitu pemerintah dan para ASN yang menariknya. Adapun Anda rakyat, ya apa boleh buat. Kalau Anda tidak membayar, kezaliman lebih besar. Anda dipenjarakan, usaha Anda akan ditutup. Ya, maka Anda tidak berdosa kalau membayar. Ya. Kalau tidak membayar, Anda kuat menerima sanksinya, tidak ada masalah. Itu pilihan, dua hal yang boleh. Tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Bismillah, Ustadz Anda ingin bertanya, adakah cara lain untuk memahami sebuah transaksi di luar kepala saat dijelaskan?
Karena Ana seringkali tidak langsung bisa memahami sebuah transaksi berlangsung dan harus mengulanginya. Mohon penjelasannya, Ustadz. Untuk Anda bisa mengetahui ini transaksi halal atau tidak, pelajari akan hal-hal yang membuat transaksi menjadi haram. Pelajari dengan baik ketentuan dan aturan setiap jenis transaksi. Ya, yang kaidah yang melarang tadi ada riba, ada gharar, ada dharar, ada kezaliman. Ya, kuasai dengan baik berdasarkan dalilnya dan pembagian-pembagiannya dan semua aturannya. Kemudian pelajari akad per akad. Buku yang paling baik untuk Anda baca dan menguasai transaksi akad-akad, akad per akad itu ada buku Al-Ma'air Syariah atau dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris Syariah Standar. Bisa Anda unduh dari situs AAOIFI yang dipanggil orang dengan IOV. Situ ada standar akad dari akad murabahah, akad salam, akad istisna, akad musyarakah, dan seluruh akad yang dijelaskan oleh para ulama dahulu dicocokkan dengan contoh-contoh dan kasus di masa sekarang. Wabillahi taufiq. Afwan, Ustadz izin bertanya. Kalau pembelian rumah dengan skema sebagai berikut, yang pertama, booking fee hangus kalau tidak lanjut. Yang kedua, DP 0%. Yang ketiga, tanpa bunga. Yang keempat, cicilan pada tahun keempat dan tahun-tahun berikutnya berubah. Apakah ini juga termasuk riba, Ustadz? Riba itu artinya pertambahan atas utang. Ini ada pertambahan, saya tidak temukan ada pertambahan. Cuman apakah boleh? Tentu deskripsi dari penanya belum cukup. Harus dibaca satu persatu klausul-klausul dalam akadnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Dalam menjaga dan melindungi Ustadz dan tim penyelenggara. Amin. Izin bertanya Ustadz, jika memakai kartu kredit teman untuk mendapatkan diskon pembayaran dan tidak langsung bayar ke teman saat itu juga setelah transaksi, apakah transaksi itu termasuk mendukung riba Ustadz? Jazakumullah khairan. bukan mendukung riba, tapi menjerumuskan, mendorong teman pemilik kartu kredit ke dalam neraka biar lebih cepat masuk. Harusnya Anda sebagai teman yang baik menasihati teman yang terlanjur berbuat riba dengan menerbitkan kartu kredit, kan malah memanfaatkan fasilitas yang haram itu. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum Ustadz, jika suami saya tidak membayar denda dan keluar dari bank, maka akan terkena proses hukum. Lantas apakah jalani saja proses hukumnya Ustadz? Jalani saja. Banyak teman-teman yang berhasil dalam proses hukum karena denda itu, denda, penalti yang ada pertambahan itu yang bunganya, ya, itu tidak ada konsekuensi, tidak dianulir, tidak di apa namanya diakui pada semua transaksi-transaksi yang ada di dunia. Wabillahi taufiq. Ustadz mohon motivasi supaya semangat dan sungguh-sungguh bekerja melaksanakan tugas di kantor. Sungguh, jika berakad bekerja pada pihak manapun, apakah instansi pemerintahan atau perusahaan swasta atau individu.
Ketika Anda menyetujui kesepakatan bekerja, itu Anda wajib memenuhi karena Allah memerintahkannya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad yang sudah kalian buat. Kalian membuat akad ketika bekerja, ketika diwawancara, seperti apa semangatmu nanti ketika sudah diterima bekerja. Wah, saya akan bekerja dengan kinerja yang maksimal, ya, etos kerja yang paling puncak tertinggi, ya, supaya diterima. Lalu ketika Anda bekerja tidak memenuhinya, Anda ketika mengucapkan itu, ya, kalau dari awal tidak Anda mengatakan ya seperti yang lainnya aja, tidak ada masalah. Tapi karena Anda akan berharap diterima dengan memberikan janji-janji pengikatan seperti itu, maka akan wajib Anda penuhi. Ketika Anda mulai diterima, mulai malas-malasan. Ini kalau dari awal Anda bilang, saya akan bekerja tapi saya kerja malas-malasannya. Oh ya udah, kami terima. Kami suka dengan karyawan yang malas-malasan dan dia terus terang. Ya, enggak apa-apa, halal gaji Anda. Tapi enggak pernah ada itu. Yang ada malah sebaliknya, semangat seterusnya, tapi ketika bekerja dengan malas. Ya, maka selisih antara kerja malas dengan kerja maksimal itu tidak halal bagi Anda. Artinya kalau Anda kerja malas, perusahaan menggaji Anda dengan 20% dari gaji seharusnya. Sekarang Anda bekerja malas, gaji penuh. Berarti 80%-nya tidak halal bagi Anda. Wabillahi taufiq. Bismillah, Afan Ustadz izin bertanya. Saya seorang seller logam mulia. Ada teman saya yang ingin menabung di saya dalam bentuk uang. Setelah uangnya terkumpul banyak, kemudian beliau menarik tabungannya, tutup buku tabungan. Dan uang tersebut ingin dibelikan logam mulia di saya sebagai seller. Bagaimana hukumnya Ustadz? Syukron. Boleh, kalau tidak disyaratkan nanti harus beli dari saya ya. Oh, itu boleh, tidak ada masalah. Afwan Ustadz, saya yang tadi bertanya, lupa mencantumkan kalau saya berjualan makanan. Jadi bolehkah jualan secara online di toko online yang tersedia saat ini? Boleh, tidak ada masalah. Bismillah, Ustadz, ada si A, anggota koperasi. Nah, ada beberapa yang bukan anggota koperasi ambil kredit barang di koperasi tersebut melalui si A. Jadi, bayarnya melalui si A. Harganya sesuai yang ditetapkan koperasi tersebut. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Lihat dalam akad keanggotaan. Apakah ini bentuk yang dilarang atau tidak? Kalau iya, tentu Anda sudah melakukan dosa merugikan teman-teman anggota koperasi tadi. Ya, kalau tidak ada, maka aku masalahnya boleh, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam keadaan baik dan sehat selalu. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya, izin melanjutkan dari pertanyaan yang saya bekerja sebagai institusi keamanan. Berarti apakah ketika saya mendapatkan pengamanan di Bank Indonesia yang hanya setiap 1 bulan sekali, saya harus izin atau tidak masuk kerja? Demikian Ustadz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Ya, semaksimal mungkin Anda tolak. Jadi dalam kondisi Anda dipaksa apa boleh buat. Ustadz, adakah kitab sirah khusus mengenai bagaimana para salafus solih bermuamalah agar kami bisa meneladani bagaimana mereka bermuamalah? Barakallahu fiik.
Saya tidak tahu ada, tapi kalau semua secara luas banyak ditulis oleh para ulama dalam Syiar Alam Nubala, ada sekitar 35 jilid lebih buku besar, ya. Tapi yang mengkhususkan uh, apa namanya etika mereka dalam berbisnis, dalam bermuamalah, wallahu alam sampai sekarang saya belum menemukan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Afwan Ustadz izin bertanya, Ana pesan cadar online. Si penjual minta transfer duluan. 5 hari kemudian baru cadarnya kita terima. Apakah ini diperbolehkan Ustadz? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Boleh, ini akad istisna, boleh bayar di awal, nanti barang diterima. Sama Anda, apakah eh, bisa Anda bayar dulu, pesan nasi goreng, kemudian nanti baru terima nasi gorengnya. Tidak ada masalah kan? Itu juga dalam kasus ini. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup pertanyaannya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Afwan Ustadz izin bertanya, hukum menabung di bank apakah boleh Ustadz? Karena bank ada transaksi ribanya. Kalau di bank konvensional, ketika Anda buka rekening, di sana ada klausa yang menyatakan bahwa pemilik rekening akan mendapatkan pertambahan atau bunga. Dan ini adalah riba. Maka Anda menyetujui menandatanganinya, berarti Anda menyetujui riba yang diharamkan oleh Allah dan ini dosa besar. Adapun di bank syariah, untuk akad yang wadiah, yang tidak ada pertambahan, insya Allah tidak ada masalah. Dengan syarat Anda katakan, saya hanya butuh menyimpan, saya tidak ingin ada dapat hadiah segala macam, yang butuh menyimpan kapan saya mau ambil, saya dapat menerimanya dengan mudah. Billahi taufik. Ustadz, apa hukumnya kerja di perusahaan sekuritas Ustadz? Sekuritas, ya ada transaksinya mengandung unsur gharar dan riba dan judi. Ya, transaksinya tidak mengandung option itu akan yang disepakati para ulama judi. Kemudian buy margin itu mengandung akad menjual barang yang belum dimiliki. Selain itu juga ada yang dinamakan dengan short shell, itu mengandung atau buy margin mengandung unsur riba. Ya, semua transaksinya seperti itu. Maka bekerja di sana Anda bekerja untuk melakukan transaksi yang dimurkai oleh Allah. Hukumnya tidak dibolehkan. Bismillah, izin bertanya lagi Ustadz. Mohon maaf jika agak keluar dari tema. Jadi suami saya dan keluarganya masih kental dengan kebiasaan haul atau tahlil dan setiap tahun suami saya mengeluarkan uang dan dana untuk itu.
Saya menyampaikan jika tidak ada syariatnya, namun malah terjadi mudorot dengan pertengkaran. Bagaimana sebaiknya, Ustadz? Mendakwahi orang memang ada mudaratnya. Ya, setiap orang berbuat amal soleh ada tantangannya, ada mudaratnya. Karena itu di antaranya Anda mendapatkan pahala yang besar. Maka lebih besar mudarat mana kalau Allah ya memberikan murkanya kepada suami Anda karena dia membantu kegiatan yang melanggar syariat Allah. Kalau dia marah ya sabar aja. Sabar sampai nanti dia tenang, sampaikan baik-baik. Ya. Daripada biaya dana untuk itu, kamu belilah beras, berikan kepada keluarga-keluargamu yang mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Tanpa harus ada acara tahlilan dan haul. Ya. Wabillahi taufiq. Persilakan Kak Sofia kalau ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Syukron, syukron admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya, izin terkait dengan mena menguasai nafsu tadi itu dari apa materialisme. Eh, Kalau Rasulullah kan kalau tidak pernah menolak ya Ustadz ya kalau diminta gitu kan, selalu memberi. Nah ini bagaimana untuk kita menyuburkan sedekah dan juga untuk membantu orang lain ini ketika ada orang yang memanfaatkan justru kelapangan untuk memberikan sedekah dan pinjaman ini, pinjaman tanpa bunga tentunya, ini itu dimanfaatkan seperti itu oleh orang-orang ini gitu status bagaimana untuk menolaknya itu rasa ada guilty feeling gitu Ustaz. Mohon nasihat Ustaz. Syukron. Anda dimanfaatkan, semakin banyak pahala Anda semakin berkurang. Oh, makin banyak ya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Seperti itu. Selagi Anda mampu, ya, masalah dia menjadi malas, tinggal Anda ingatkan. Ya, saya beri, tapi kalau kamu gunakan untuk modal usaha, dan alhamdulillah sekarang saya berkelapangan. Ketika saya pun agak susah, kan kamu repot. Nah, untuk Ya, memenuhi kebutuhan kamu. ya Ustaz. Tapi bagaimana proses pembelajarannya ya untuk orang-orang semacam ini ya Ustaz ya? Awan. Ya, beda orang mungkin beda cara pembelajarannya, Ibu. Ya, Baik. kalau Anda lihat dia tidak cerdas mengelola harta segala macam, kalau Anda punya usaha, angkat dia jadi karyawan di usaha Anda. Ibu punya usaha kah? Oh, tidak Ustaz. Tidak. Ibu rumah tangga, Oh, saya bekerja di yayasan. ya minta dia bekerja di yayasan minimal untuk bersih-bersih atau untuk hobi, office boy ya. Kalau perempuan pergi berarti ya office girl. Baik. Hmm? Minta dia bekerja di situ. Ya, Insya Allah. kan kalau dia berada di sekitar orang-orang baik di yayasan, ya, dianya pun lebih mengerti, lebih semakin bertambah kebajikannya daripada dia ketika tidak ada kegiatan mengerupi sama-sama circle-nya dia. Baik Ustaz. Izin Ustaz. Nah, Kalau terkait dengan pinjaman tadi itu Ustaz, itu ya tidak kembali ya Ustaz ya. Sampai beberapa tahun ya tidak kembali. Sampai ketemu lagi itu bagaimana ya menyikapinya itu? Dilapangkan aja gitu. terserah ibu. Bisa ibu minta dia bekerja di rumah ibu. Udah, kalau kamu belum bisa bayar, ya kerja kamu di rumah.
bersih-bersih ini ya, nanti utang kamu saya potongkan dari gaji, mamanya per hari normalnya gaji bersih-bersih berapa? Mamanya dia bilang 50.000. Ya udah, sehari berapa jam kerja biasanya? 4 jam dah Bu biasanya. Ya, setiap kamu kerja 4 jam di rumah, berkurang hutangmu 50.000 sampai lunas dulu. Baru nanti kalau kamu butuh lagi, ajukan pinjaman. Syukron Ustaz. Ya, kalau dia butuh lagi ya tambah jam kerja. Dia dapat ke lapangan. Itu bagian dari mendidik juga, Ibu. Dan, Jazakallah khairan Ustaz. dan Ibu dapat pahala makin besar. Pahala membantu bersedekah dan membantu dia untuk mengangkat kepalanya, bukan lagi sebagai orang yang menundukkan kepada manusia untuk meminta-minta sedikit harta manusia. Amin. Insya Allah Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, fi. Ustadz, terkadang Ana beli di minimarket dan seringkali kembalian dikembalikan lebih sekitar Rp100 dari harga barang yang tertulis di struk. Pada saat saya tanyakan kepada kasir, mereka memang menyengaja hal tersebut. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustadz? Dan apakah ini termasuk korupsi? Kalau memang sudah kebijakan dari perusahaan tempat dia bekerja, tidak ada masalah. Mungkin bagian dari perusahaan untuk menarik pelanggan dengan memberikan diskon. Walau itu diskon kecil lah, Mak. Rp100 apalah harganya. Kalau dari transaksi 100.000, Rp100 itu 0,1%. Tapi orang seneng aja. Tempat lain nggak dikembaliin, di dia malah diberikan potongan. Ya, harusnya umpamanya Rp10.200 digenapi 10.000, bukan digenapi 11.000. Tentu ini cara selain berbuat baik, membantu memudahkan urusan orang, sebagaimana membeli pun tadi dengan cara yang baik, menjual pun dengan cara yang baik. Selain mendapat uh, harta dengan larisnya barang dagangan, dia akan mendapat rahmat Allah, janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara. Allah memberikan rahmat pada orang yang bila menjual dengan hati yang baik. Rahmat Allah jauh lebih luas daripada dunia dan isinya. Bismillah, Afan Ustadz mau bertanya, bagaimana hukumnya bertransaksi online bentuk jasa seperti top up dana dan sebagainya, dan apakah uang adminnya itu termasuk riba walau hanya 2.000 dan pembayaran tunainya ditunda Ustadz? Kalau jasa jangan ditalangin, ya, karena tidak boleh Anda mendapatkan kelebihan. Karena Nabi melarang menggabungkannya. Anda mengatakan tidak ada top up, tidak ada transfer kalau uang belum Anda serahkan. Ya, pada saat itu dibolehkan Anda meminta uh, uang jasanya. Wabillahi taufiq. Apa hukum bekerja menjadi pengacara Ustadz? Karena ayah saya dulu seorang pengacara dan sekarang sudah meninggal. Amalan apa yang bisa saya berikan kepada ayah saya jika jadi pengacara itu dosa? Pengacara tergantung siapa yang didukungnya. Bila dia tahu orang ini terzalimi, berada pada posisi yang benar, dan dia ingin membantu dan meminta fee, maka hukumnya berpahala
fee-nya pun halal. Kalau sebaliknya, ada dia tahu setelah mempelajari kasus, orang yang akan menggunakan jasanya ini berada pada pihak yang salah. Ya, tapi karena dia memberikan bayaran yang besar, dia siap membantunya. Maka ini tentu sesuatu yang haram dan hartanya pun haram. Dan saya tidak tahu tentang orang tua Anda. Secara secara garis umum begitu pekerjaan sebagai pengacara tadi. Tanyalah ke ayah, ke ibu, ke keluarga yang lain. Apakah ayah Anda sebagai pengacara sudah membantu dalam kasus pihak yang bersalah, ya, ada atau tidak ada dosa, perbanyak amal soleh baik untuk diri Anda atau mensedekahkan harta untuk atas nama orang tua yang sudah wafat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Izin bertanya, apa hukumnya bekerja di bagian kepala produksi untuk pembangunan perumahan? Jazakumullah khairan. Hukum asalnya halal. Wabillahi taufik. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya terhadap sedekah yang dipaksakan sebagai ganti denda, seperti di bank syariah yang mengharuskan membayar sedekah karena keterlambatan pembayaran cicilan? Sedekahnya kalau kepada bank dia bersedekah, itu namanya riba. Tapi kalau bersedekah kepada pihak lain, minta bukti pemberian sedekah, itu baru sedekah namanya. Wabillahi taufik. Bismillah, Afwan Ustadz izin satu pertanyaan lagi. Ana jual rumah perjanjian 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu, qadarullah si pembeli belum bisa melunasi. Apakah boleh saya menaikkan lagi harganya di perjanjian baru setelah perjanjian awal habis? Tidak boleh. Yang bisa Anda katakan bayar, kalau tidak ada uang mampu membayar, mari kita jualkan bersama-sama rumah ini. Ya, bila terjual lebih sedikit saja dari harga transaksi kita, ya, saya ambil hak sisa pembayaran, selisihnya ambil untuk kamu. Mungkin kamu untung. Dulu beli cuma 1 miliar, terjual 1,5. Ya, untung dia 500 juta, utangnya pun lunas. Itu jalan yang terbaik. Ya, wabillahi taufiq. Ustadz ini ada satu pertanyaan lagi. Apa hukum kripto Ustadz? Cryptocurrency itu uang tipuan. Hilang harta Anda, keringat Anda, hanya Anda mendapatkan uang kode digital. Mati listrik sebulan, Anda tidak bisa makan dan minum selama 1 bulan. Menjadi pengemis selama waktu itu. Ya, hidup Anda digantungkan dengan listrik. Ya. Maka ini sebuah uang kezaliman dan para ulama dunia mengharamkannya. Wabillahi taufiq. Saat ini ada yang bertanya lagi. Ustadz izin bertanya, bolehkah bermain saham dan adakah tempat menaruh saham yang syariah? Kalau yang Anda maksud bermain saham, membeli saham yang halal, lalu Anda jual ketika harganya naik, bila terpenuhi rukun dan syarat jual beli, hukum asalnya adalah halal. Billahi taufiq. Afwan Ustadz izin bertanya lagi. Apa yang menyebabkan pekerjaan sebagai marketing penjual rumah menjadi haram? Karena sebagian besar perumahan bekerja sama dengan bank. Kalau Anda di bagian yang bekerja sama dengan banknya, ini pekerjaan Anda, iya haram.
Ya, Anda hanya marketing, menjualkan. Masalah dia beli pakai bank atau tidak, itu urusan dia. Jangan Anda bantu. Kalau Anda bantu, ia akan menjadi haram pekerjaan Anda. Wabillahi taufiq. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi Ustadz. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja ya. Baik. Semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wallahu liyat taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Syukron panitia, izin live. Saya pada waktu mahasiswa mengembangkan dan mengaktualisasi secara definitif tadi teman-teman sudah mengerti bahwasanya mahasiswa manajemen dan para teman-teman bisa merealisasikan apa yang teman-teman inginkan, bisa memanfaatkan penggunaan ini sebagai membantu setiap orang